Sekolah juga suka telat aja bayar sekolahan, malu. Kasih tip, apa bisa saya bilang. Jangankan naik pesawat, naik ke bulannya kalau Tuhan izinkan pasti kamu dikasih. Betul nggak? Apa yang terjadi? Dia berdoa, dia ikut olimpiade. Karena dia sebenarnya bukan olimpiade, bukan buat menang, cuma pengen dapat tiket pesawat karena dia pengen naik pesawat. Tahu-tahunya tahu nggak? Karena hatinya melekat, dia terus sungguh-sungguh nggak pernah ngelawan papa mamanya. Hidupnya benar-benar di sekolah minggu juga ngebantuin adik-adik yang kecil. Luar biasa dia baiknya. Dia diejekin sama dibully, dia nggak ngelawan. Nanti cerita lagi yang dibully. Apa yang terjadi? Tuhan menolong dia dan dia menang juara 3 di Singapura. Pulang dia bilang kasih Ti, dia nggak bawa apa-apa, waktu itu bawa cuma permen batu yang buat satu kelas semua gitu ya. Itu pun permen batunya dikasih dari orang tua murid yang temennya dia yang kembalinya oleh-oleh karena dia nggak punya uang. Ini dikasih, cara disimpan di kulkas supaya ingat buat teman-teman dan kakak. Tahu nggak bagaimana Tuhan bisa mengubah? Nah tadi ceritanya tentang Daud. Daud akan jadi raja, udah jadi raja belum waktu dia dipilih Tuhan? Masih kecil, masih merah-merah sih. Masih menggembalakan 2-3. Masa itu sih? Karena Daud suka apa? Memuji menyembah Tuhan. Saking dia suka melekat dekat sama Tuhan, dia nggak takut sama apapun. Dia ketemu beruang, dia lawan, gitu kan? Dia tuh ngomong apa? Allahku hebat. Waktu dia ketemu Goliat, semua orang yang badannya gede-gede aja ngelawannya takut nggak? Takut. Tapi nggak. Kalau Daud takut nggak? Nggak. Kenapa dia bilang ini? Tuhanku lebih besar dari itu. Dia kenal siapa Tuhannya. Sekarang pertanyaan kakak, kalian kenal nggak siapa Tuhan kalian? Kenal. Kalau kenal berarti kalian nggak mudah takut, nggak mudah kecewa, nggak mudah. Ya nggak? Kalau lagi kesel apa yang terjadi? Bilang Tuhan, ubah ratapanku jadi tarian. Ada lagunya loh. Kau ubah ratapanku jadi tarian. Itu ada di Alkitab. Tuhan bisa ubah apapun dalam keadaan ya. Hari ini kita mau belajar siapa anak-anak istimewa. Kuncinya apa supaya kita bisa mendapatkan semua janji-janji Tuhan? Berdoa. Selain berdoa, melekat. Kan kamu pintar banget, udah kamu banyak hadiahnya. Hatinya melekat. Gimana caranya melekat? Harus sering ngobrol. Bener nggak? Coba kalau kamu ngobrol sama dia, sering gitu kalau ngobrol dia tahu. Oh dia tuh seneng bakso. Kalau bakso nanti sausnya harus loba, kecap nak kudu loba, makan kerupuk nanti kerennya makan. Kenapa? Karena dia sering ngobrol kan kamu sama Tuhan. Kalau kita sering ngobrol sama Tuhan, pasti kita tahu apa yang menyenangkan hatinya. Benar nggak? Dengan cara gimana ngobrolnya? Baca firman. Kalau mulai ada firman terus sama Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Sering baca firman, sering berdoa memuji Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Pasti hatinya melekat. Sama-sama bilang hatinya melekat. Angkat tangannya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. Melekat. Ya. Lama-lama jadi lega ya. Bingung. Melekatnya dekat, nempel. Melekat, bukan kak. Ya. Adik-adik, siapa di sini yang mau hatinya melekat mulai hari ini? Siapa yang punya impian yang besar? Nih, kakak mau cerita tentang impian yang besar. Satu orang ini, waktu dia masih kecil, dia dari orang kaya dibuang. Siapa namanya? Yusuf. Waktu dia harus jadi orang yang hebat, apa yang terjadi? Sebelum dia jadi hebat, dia dimasukin ke dalam suasana yang gak enak. Dibuang sama saudara-saudaranya. Jadi budak, apalagi? Jadi masuk penjara. Gak enak kan? Tapi dia tetap setia. Dia tetap melakukan kebenaran. Digoda-goda sama tante Potifar, dia gak mau ngelakuinnya. Dia gak mau berbuat dosa. Dia gak mau bikin Tuhan sedih. Apa yang terjadi? Hidupnya melekat sama Tuhan. Tuhan terus angkat. Jadi adik-adik, jangan stop di sini aja. Punya mimpi yang besar bersama Tuhan. Gak ada yang mustahil. Bersama Tuhan kamu akan lakukan perkara yang besar, yang hebat, yang luar biasa.